Mary Jane bernama lengkap Mary Jane Veloso, lahir pada tanggal 10 Januari 1985 di Filipina. Adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Cesar Veloso dan Sheila Veloso. Mary Jane ini berasal dari keluarga tidak mampu dan hanya tamatan SMP. Mary Jane kemudian menikah di usia 16 tahun pada tahun 2002, dan dari hasil pernikahan tersebut, Mary Jane memiliki 2 anak. Namun akhirnya Mary Jane dan suaminya bercerai di tahun 2008. Karena kemiskinan dan harus menjadi tulang punggung keluarga, pada tahun 2009 Mary Jane memutuskan untuk bekerja di luar negeri, tepatnya di Dubai selama 1 tahun dan menjadi ART. Namun ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Mary Jane hampir diperkosa dan hal ini membuatnya trauma. Mary Jane akhirnya memutuskan untuk kembali ke Filipina meskipun kontrak kerjanya belum berakhir. Mary Jane tetap memiliki impian yang mulia untuk memberikan rumah untuk orang tuanya yang masih ngontrak rumah selama ini. Dikarenakan hantaman ekonomi masih menjadi masalah utama dalam hidupnya, karena itu dia bertekad tetap mencari kerja di luar negeri agar bisa mendapat penghasilan yang besar. Dia akhirnya mendatangi agensi kerja ke luar negeri lagi untuk bisa bekerja di Singapura. Namun, belum ada kabar terus tentang peluang kerja di Singapura. Kemudian, Mary Jane yang saat itu sudah bercerai dengan suaminya, kadang menitipkan anaknya di suaminya. Nah, suatu hari ketika hendak menjemput anaknya pulang, di situ semua bermula. Mary Jane dikenalkan mantan suaminya ke tetangga suaminya yang berbeda 3 rumah saja. Tetangganya itu bernama Julius Lacanilau, yang mana Julius tersebut memiliki istri yang bernama Maria Cristina Sergio. Mantan suami Mary Jane bercerita ke Julius dan Christina kalau Mary Jane ini sedang mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, di sini Christina bercerita kalau dia udah biasa bolak-balik Filipina, Malaysia. Christina berbisnis jual beli barang yang dikreditkan atau mungkin semacam just tip. Dan Christina ini menjanjikan dia mau membantu karena udah biasa ke Malaysia. Udah biasa menyalurkan ART juga. Tapi dia nggak punya agensi, cuma dia punya teman di Malaysia yang butuh ART. Mary Jane pun berminat buat jadi ART di teman Christina tersebut. Christina bilang, dia kan gak punya agensi, jadi buat keperluan tiket dan lain-lain, Mary Jane ini harus modal sendiri. Karena itu, Christina minta uang ke Mary Jane untuk beli tiket, dan lain sebagainya. Karena Mary Jane gak punya uang, Mary Jane akhirnya memberikan motornya, HP, dan uang tunai sekitar 6.000 sampai 7.000 peso ke Christina untuk beli tiket. Dan kata Christina, gajinya selama 3 bulan akan diambil Christina, yang mungkin dianggap sebagai fee karena Christina sudah menyalurkannya bekerja di Malaysia. Mary Jane pun menyanggupi, yang penting dia bisa kerja. Singkat cerita, berangkatlah Mary Jane dan Christina ke Malaysia. Mary Jane tinggal dulu di sebuah hotel di Sun Inn Lagoon Hotel di Bandar Sunway. Karena teman Christina yang membutuhkan ART, kabarnya sedang berada di luar negeri dan belum kembali. Tapi kemudian Mary Jane dikabari kalau kerjaan yang dijanjikan tersebut sudah tidak ada. Dan Christina akhirnya menawarkan Mary Jane untuk bekerja di Yogyakarta aja sebagai kompensasinya. Karena Christina merasa gak enak sama Mary Jane. Dan karena Mary Jane gak punya pilihan lain, karena betul-betul butuh kerja, akhirnya Mary Jane menyetujui penawaran tersebut. Selama di Malaysia, semua kebutuhan Mary Jane ini ditanggung oleh Christina, bahkan sampai dibelikan baju-baju. Karena barang-barangnya harus diwadahi, akhirnya Mary Jane minta dibelikan tas ke Christina. Dan Christina membelikan Mary Jane sebuah koper untuk mengemas baju-bajunya. Tak lupa, sebelum ke Indonesia, Christina ini menitipkan sebuah koper ke Mary Jane untuk dikasihkan ke seseorang yang bernama Ibon di Yogyakarta. Mary Jane ini sangat polos. Dia mau aja dititipin koper. Kemudian Mary Jane berangkat dari Bandara Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Pemeriksaan koper di Malaysia ini aman-aman aja. Singkat cerita, tibalah Mary Jane di Bandara Adi Sucipto. Mary Jane diberhentikan oleh petugas bea cukai. Setelah kopernya dicurigai karena hasil X-ray menunjukkan di dalam koper ada bintik-bintik hijau kecoklatan. Dan setelah dicek, ternyata kopernya pun sudah disayat, dan sayatannya itu juga dilakban warna hitam. Nah, karena dirasa ada sesuatu yang janggal, petugas langsung membuka lakban tersebut. Dan ternyata di dalam koper tersebut ditemukan 4 bungkus heroin yang dilapisi aluminium foil dan disimpan di sela-sela dinding koper. 4 bungkusan itu di total seberat 2,6 kg
yang ditaksir senilai 500.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar dengan kurs di tahun 2010. Mary Jane menjelaskan dia nggak tahu apa-apa tentang isi koper dan hanya dititipkan oleh temannya Christina untuk diserahkan ke seseorang yang namanya Ibon di Jogja. Namun apapun alasannya, tetap saja Mary Jane lah yang membawa koper tersebut. Sehingga Mary Jane langsung ditahan pada saat itu juga. Mary Jane ini tidak diberi pendampingan baik dari pengacara ataupun penerjemah. Padahal Mary Jane juga tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih, apalagi bahasa Indonesia. Setelah menjalani proses hukum, pada 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis bersalah dan harus dihukum mati karena dinilai melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan tersebut pada tahun 2010. Perempuan asal Bulakan itu pun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Wiragunan, Yogyakarta, untuk menanti vonis hukuman mati. Mary Jane sangat syok mendengar vonis tersebut. Di tahun 2010, anaknya yang paling besar berumur 7 tahun dan si kecil berumur 1 tahun 3 bulan. Mary Jane mengajukan banding, kasasi, PK, sampai gerasi kepada presiden. Namun semuanya ditolak. Pada 24 April 2015, Mary Jane dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk selanjutnya menjalani vonis hukuman mati. Sebelum dieksekusi, keluarga Mary Jane diizinkan berkunjung ke Nusa Kambangan untuk bertemu terakhir kalinya. Pada tanggal 28 April tahun 2015, tibalah waktu eksekusi mati. Mary Jane bersama 8 terpidana sudah dijadwalkan untuk dieksekusi pada hari itu. Mary Jane sudah dibawa menuju lapangan tembak Limus Buntu, Nusa Kambangan pada 29 April 2015 dini hari. Pukul 23.30, satu persatu nama ke-8 orang itu dipanggil untuk bersiap menghadap regu tembak di lapangan tembak Limus Buntu, Nusa Kambangan. Dan Mary Jane adalah orang terakhir yang akan dieksekusi. Di detik-detik terakhir yang menegangkan itulah, di saat Mary Jane sudah akan dieksekusi, tiba-tiba keajaiban terjadi. Tiba-tiba petugas mengabari bahwa eksekusi itu ditunda atas perintah langsung Presiden Jokowi. Semua yang ada di sana, petugas lapas termasuk pendata yang mendampingi, sangat berbahagia mendengar itu. Yang 8 orang tetap jalan, cuma Mary Jane yang ditunda. Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, ternyata beberapa hari jelang eksekusi tersebut, tim kuasa hukum Mary Jane masih terus berupaya mengajukan peninjauan ulang atau PK yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman, dengan bukti baru atau novum yang menunjukkan bahwa Mary Jane adalah korban sindikat perdagangan manusia dan narkotika. Bukti tersebut mencakup dokumen yang membuktikan bahwa Mary Jane direkrut oleh Maria Cristina Sergio yang menjebaknya dengan penyelundupan heroin ke Indonesia. Kemudian sehari sebelum eksekusi, Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino III, sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas kasus Mary Jane. Dan di hari yang sama, yaitu 28 April 2015, Maria Cristina Sergio dan suaminya Julius tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi di Filipina. Ini sehari sebelum eksekusi ya guys. Dan mengakui bahwa memang dia beserta rekannya itu memang menjebak Mary Jane untuk mengantarkan paket heroin tersebut. Dan pemerintah Filipina membutuhkan Mary Jane untuk menjadi saksi tentang kasus ini. Jadi itulah yang menjadi alasan pembatalan eksekusi Mary Jane di detik-detik terakhir. Aduh, untung belum dieksekusi ya guys. Gimana kalau udah terlanjur di eksekusi mati? Berarti ya menurut aku mungkin memang ada amalan baik yang dikerjakan oleh Mary Jane, sehingga Allah memberikan pertolongannya. Christina mengakui dirinya memang terlibat dengan sindikat perdagangan narkoba internasional dan mengakui bahwa dia memperalat Mary Jane sebagai kurir. Sehingga hal ini bisa membuktikan bahwa betul Mary Jane ini adalah korban trafficking dengan tujuan penyelundupan narkoba. Christina mengaku bahwa dia mendapatkan ancaman-ancaman sehingga dia merasa tidak tenang dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Christina juga bilang kalau dia tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah temannya yang berkewarganegaraan Afrika yang menyimpan barang terlarang tersebut ke koper Mary Jane. Nah, muncul nama baru lagi nih, seorang keturunan Afrika yang disebut bernama Ike. Tapi aku belum dapat info tentang Ike ini, selain bahwa dialah yang menyimpan narkoba di tas Mary Jane.
Setelah pembatalan eksekusi itu, Mary Jane dipindahkan kembali dari lapas Nusa Kambangan ke lapas perempuan kelas 2B Jogja. Kita langsung aja fast forward ke bulan November 2024, di mana terjadi kesepakatan antara pemerintah Filipina dan Indonesia setelah adanya permohonan resmi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jadi presidennya pun udah ganti ya guys. Yang sebelumnya bernama Benigno Aquino III, sekarang udah ganti jadi Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Permintaan pemulangan Mary Jane telah diajukan secara resmi oleh pemerintah Filipina pada 13 November 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto. 2 hari sebelumnya, Duta Besar Filipina juga menyampaikan permohonan serupa kepada Yusril Iza Mahendra. Dan Presiden Filipina pun mengumumkan hal tersebut di Instagram resminya. Dan pada tanggal 17 Desember 2024, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya Filipina. Tapi Mary Jane pulang ke Filipina ini bukan untuk dibebaskan ya guys, melainkan kembali melanjutkan hukumannya di penjara Filipina, karena bagaimanapun meskipun dia memang tidak sengaja memasukkan narkoba tersebut, tapi dia sudah terbukti membawa narkoba tersebut masuk ke suatu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi intinya tetap harus dipertanggungjawabkan ya guys. Makanya itu, ini jadi kehati-hatian kita ya guys, jangan sampai kena apes. Gara-gara kelakuan orang, kita yang kena. Padahal gak ada niat, tapi akhirnya dicelakakan sama orang lain, dan jadi panjang urusannya. Sebagai konsekuensinya, Mary Jane juga dilarang masuk ke Indonesia seumur hidupnya. Masuk daftar cekal dan tidak boleh bepergian ke Indonesia. Kewenangan tentang hukuman Mary Jane di Filipina menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah Filipina. Namun, pemerintah Indonesia tetap mendapatkan akses informasi untuk mengetahui kelanjutan perkara Mary Jane melalui kedutaan Indonesia di Filipina. Sekarang ini Mary Jane sudah ada di Filipina dan langsung masuk ke penjara Filipina. Nah, setahu aku persidangan tentang kasus Mary Jane ini masih panjang banget ya guys di Filipina. Kan dia juga harus bersaksi dalam pengadilan untuk kasus Christina dan Julius. Ya kita lihat aja ya guys nanti hasilnya. Dan semoga ada hal yang terbaik untuk Mary Jane ini. Karena aku pribadi kasihan sebenarnya sama Mary Jane. Niatnya pengen memperbaiki nasib, keluar dari kemiskinan, malah kejebak. Aku juga kasihan lihat anak-anaknya yang masih kecil harus hidup tanpa kasih sayang ibunya. Nah itu dia guys, kisah Mary Jane yang harus mengalami nasib yang tidak menyenangkan. Kalau ke bandara, pastikan ya koper kita double check sebelum masuk bandara. Dan kalau bisa kopernya yang plastik yang gak bisa disobek sama sekali. Siapa yang tahu ada orang yang emang niat jahat sama kita. Kalau aku sih prefer koper plastik, jadi biar gak ada yang nyobekin, terus diselipinlah narkoba ke situ. Sebelum ke bandara, cek-cek lagi barang kita ya, in case ada yang iseng masukin barang terlarang. Kedua, jangan pernah mau dititipin barang sama temen yang mana barangnya nggak kita lihat sama sekali itu apa. Kalau ada yang nitip, make sure kita bisa buka barangnya, jadi kita bisa lihat mastiin bahwa itu bukan barang terlarang. Karena sekalipun itu bukan barang kita, kalau kita yang bawa, tetap aja kitalah yang salah, dan kita yang berurusan sama pihak berwenang. Apalagi kita nggak bisa membuktikan kalau itu bukan barang kita. Urusannya jadi panjang dan ribet kayak kasus Mary Jane ini guys. So kita lebih baik belajar dari kisah orang daripada harus ngalamin sendiri pahitnya kisah Mary Jane ini. Oke guys, itu dia kisah yang bisa aku bawakan kali ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa di like dan subscribe, and I'll see you on my next video. Bye bye.